Selamat datang kembali di kanal 1000 Pemikiran Bijak. Teman-teman sekalian, seringkali saat anak-anak sudah dewasa, sudah punya sayap untuk terbang sendiri, berpendidikan tinggi, dan pengetahuannya semakin luas, mereka justru perlahan kehilangan kesabaran dan tanpa sadar mulai memandang rendah orang tua mereka. Orang tua yang di masa muda berkorban segalanya untuk anak, berharap bisa menikmati masa tua dengan tenang. Namun, seiring berjalannya waktu, usia senja datang membawa serta berbagai penyakit. Tiba-tiba, mereka merasa menjadi beban bagi anak-anaknya, sesuatu yang tidak pernah mereka inginkan. Seringkali, tindakan atau ucapan anak yang dianggap sepele justru menjadi pisau tajam yang menusuk dalam ke hati orang tua, terutama ketika mata mereka mulai kabur, langkah mereka melambat, dan pikiran tak lagi setajam dulu. Dan ketika mereka telah tiada, surat perpisahan yang mereka tinggalkan membuat anak-anaknya diliputi penyesalan, menyalahkan diri sendiri atas betapa tidak berterima kasihnya mereka. Mari kita bersama 1000 Pemikiran Bijak mendengarkan dan merenungkan surat-surat yang tulus ini. Surat pertama, surat dari seorang ibu untuk putra dan menantunya. Surat dari seorang ibu untuk putra dan menantunya ini adalah curahan hati seorang ibu yang sederhana. Karena cintanya pada sang anak, ia rela pindah dan menyerahkan satu-satunya rumah yang ia miliki. Ia pun tak lupa memberikan pesan-pesan yang mengharukan. Hari itu, saat kamu membawa calon istrimu untuk pertama kali, matanya menyapu seluruh sudut rumah calon mertuanya. Rumah itu sudah tua, dinding dan lantainya seolah bercerita tentang waktu yang telah berlalu. Kamu sudah berulang kali mengatakan bahwa keluargamu tidak kaya. Dia mengangguk, namun wajahnya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. Dia tidak menyangka melihat penampilanmu yang tampan dan gagah, ternyata rumahmu begitu sederhana. Pikiran bahwa ia harus tinggal bersama seorang ibu yang sudah tua membuatnya semakin tidak senang. Sejak kecil, ia adalah putri kesayangan yang terbiasa hidup di rumah besar dan nyaman, jadi saat melihat rumahmu, ia tidak bisa membayangkannya. Tentu hal ini bisa dimengerti, dan kalian berdua bisa saja merenovasi rumah itu, namun yang membuatnya paling tidak senang adalah kenyataan bahwa kamu masih harus merawat ibumu yang sudah tua. Baginya, uang yang kalian hasilkan seharusnya hanya untuk kalian berdua. Ia sama sekali tidak ingin membaginya dengan siapapun. Belum lagi, merawat orang tua itu merepotkan, sering sakit-sakitan, pola makannya berbeda, dan pandangan hidupnya pun sudah tidak sejalan. Tinggal bersama dalam satu atap, cepat atau lambat, pasti akan timbul perselisihan. Maka, dalam pertemuan itu, tanpa ragu ia menyampaikan pandangannya. Sang ibu mengerti. Ia diam-diam menerima keputusan itu, membuat putra dan calon menantunya terkejut. Setelah hari pernikahan, pasangan suami istri itu dikejutkan dengan sebuah surat yang dikirimkan oleh sang ibu. Isi surat itu adalah sebagai berikut. Untuk putraku tercinta, hari ini ibu tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Kamu pulang dan bilang akan menikah tahun depan, tapi disertai dengan kalimat, mungkin aku akan pindah karena calon istriku tidak mau tinggal bersama ibu mertua. Rumah ini, sejak ayahmu tiada, sudah lama kehilangan sosok seorang pria. Dengan tangan sendiri, ibu berjuang membesarkanmu. Sekarang, tanpamu, ibu akan berusaha mengurus semuanya sendiri sampai terbiasa. Putraku baru saja memulai karir. Biaya untuk menikah pasti tidak sedikit. Membeli atau menyewa rumah yang layak juga butuh perjuangan dan biaya besar. Biarlah ibu yang pindah. Ibu sudah tua, Nak. Tinggal di mana saja tidak masalah. Nanti, setelah menantu ibu tinggal bersamamu, tolong gantikan ibu untuk menyayanginya. Wanita itu terkadang suka merajuk. Tidak apa-apa, kamu bujuk saja dia, nanti juga dia akan senang kembali. Wanita itu mulutnya saja yang kuat, hatinya rapuh. Setelah menikahinya, kamu harus menjaganya baik-baik. Seorang pria harus tahu cara memperhatikan istrinya. Jangan biarkan dia merasa kesepian, sedih, atau menangis sendirian.
Wanita akan rela menanggung ribuan kesulitan untukmu, jadi kamu harus menyayanginya, melindunginya, dan mengayominya. Dengarkan kata ibu ya, jaga hatimu. Jangan karena tergoda oleh orang ketiga, kamu hancurkan hubungan pernikahan yang telah kalian bangun bertahun-tahun. Ibu tidak akan banyak bicara, semoga kamu mengerti semuanya. Ibu akan selalu menyayangi putraku satu-satunya. Untuk menantuku tersayang, ibu mengerti perasaan seorang gadis modern sepertimu yang tidak ingin masa mudanya dihabiskan hanya untuk tinggal bersama ibu mertua yang sudah tua, terkadang kolot dan cerewet. Ibu hanya berharap ketika kamu datang untuk tinggal bersama putra ibu dan berbagi hidup sebagai sebuah keluarga, kamu memiliki cukup keberanian, pengertian, dan kelembutan untuk selalu berada di sisinya. Anak laki-laki ibu itu badannya saja yang besar, tapi pikirannya kadang masih seperti anak kecil. Terkadang ia tidak peka, bahkan sering berajuk. Jadi, kalau ada yang tidak kamu sukai, bicaralah terus terang, pasti dia akan berubah. Pria memang tidak banyak bicara, tapi dia mau berusaha. Jika kalian ingin hidup bersama selamanya, sebagai seorang wanita, kamu harus cukup peka untuk tahu cara berbaikan saat dia sedang merajuk. Terkadang, pria akan membiarkanmu sendirian, mungkin karena tidak sengaja atau memang sudah sifatnya. Kamu harus pandai memilih kata-kata untuk membuatnya mengerti bahwa di luar sana teman memang banyak, tapi saat lelah, hanya keluargalah tempatnya untuk pulang dan mencurahkan kasih sayang. Putra ibu tidak bisa marah lama-lama, tapi dia sedikit keras kepala. Jadi, kamu harus belajar menjadi lembut untuk menenangkannya. Jangan ragu bertanya pada ibu jika kamu butuh nasihat. Ibu akan selalu siap mendengarkan cerita keluarga kalian. Ibu sadar, ibu tidak bisa selalu ada di samping untuk berjanji atau membantu kalian. Pasangan muda pasti akan menghadapi banyak kesulitan di awal. Tapi percayalah, hadapi semuanya dengan tulus, maka kedamaian akan segera datang. Ibu menyayangimu seperti anak kandung ibu sendiri. Kapanpun kalian butuh ibu, panggil saja ibu pulang. Ibu akan memaafkan semuanya, dan ibu akan melindungi keluarga kita lagi. Nanti kalau sudah ikut suamimu, ingatlah untuk selalu menjadi orang yang baik. Sesekali, pulanglah menjenguk ayah dan ibu kandungmu. Mereka pasti merindukanmu. Menjadi orang tua yang jauh dari anak, siapa yang hatinya tidak sedih? Siapa yang tidak merindukan anaknya? Iya kan? Surat dari ibu itu sebenarnya sudah dikirim sejak lama. Entah kenapa baru hari ini Budi dan Sari menerimanya. Selesai membaca surat itu, Budi langsung keluar. Dia menyalakan sebatang rokok dan duduk termenung di sudut teras. Sementara Sari, dia duduk memeluk bantal untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba menangis. Tangisnya pecah seperti hujan deras, menangisi betapa durhakanya dia kepada ibu mertuanya. Dia menangis karena selama ini tidak pernah sekalipun memedulikan perasaan sang ibu yang setiap hari selalu mengkhawatirkan putra dan menantunya. Dia pikir dengan bersikap terus terang, mengatakan apa adanya, itu akan lebih baik. Tapi dia tidak pernah menyangka kata-katanya justru seperti belati yang menusuk begitu dalam ke jantung ibu tua itu. Ibu itu, ibu yang telah mengorbankan seluruh masa mudanya untuk suami dan anaknya. Ibu itu yang seorang diri banting tulang dari pagi hingga malam agar Budi, suaminya, bisa menjadi orang yang sukses seperti sekarang. Berkat didikan ibulah, Sari bisa memiliki suami sebaik Budi. Lalu, apa alasannya dia begitu membenci dan menganggap sang ibu mertua sebagai beban dalam hidupnya? Dulu, seorang diri ibu bisa membesarkan Budi. Tapi kenapa sekarang mereka berdua tidak bisa merawat seorang ibu? Seharusnya di usia senjanya, ibu bisa menikmati hari-harinya dikelilingi anak dan cucu. Saat sakit, ada anak di sisinya yang merawat. Tapi kenyataannya, sejak mereka menikah sampai sekarang, menjenguk ibu sekalipun tidak pernah, apalagi merawatnya. Semakin dipikirkan, Sari semakin sedih dan marah pada dirinya sendiri. Ternyata usianya saja yang bertambah dewasa, tapi pikirannya tidak. Dia sudah terlalu egois.
Dan Budi, hanya karena terlalu sayang dan khawatir pada istrinya, dia sampai melupakan ibu kandungnya yang setiap hari merindukan anak dan cucunya. Dia tidak pernah sekalipun mencoba menempatkan diri di posisi ibunya untuk mengerti penderitaan hati beliau. Orang tua makannya tak seberapa. Yang terpenting bagi mereka adalah bisa tinggal bersama anak cucu. Tapi hal sederhana itu pun tak pernah bisa Budi wujudkan. Budi sangat menyesal. Dia marah pada dirinya sendiri sampai rasanya ingin mati saja. Dia tidak pernah memikirkan perasaan ibunya sampai membaca baris-baris tulisan ini. Di sana, apakah ibu hidup dengan baik? Apakah makannya cukup? Apakah beliau sehat? Budi sama sekali tidak tahu. Hingga akhirnya hari ini, surat itu datang seolah untuk menyadarkan anak durhaka seperti dirinya, bahwa tidak peduli bagaimanapun keadaannya, dia tetaplah anak ibunya. Ibu akan selalu ada di sana, menyayanginya dan menunggunya pulang. Dialah sumber kebahagiaan dan kebanggaan dalam hidup ibunya. Setiap langkah yang dia ambil dalam hidup, selalu ada doa ibu yang menyertai. Kapanpun dia merasa lelah, selalu ada ibu sebagai tempatnya berpulang yang paling damai. Tapi selama ini, Budi hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia hanya tahu bersenang-senang dengan istri dan anaknya, dan sama sekali lupa pada ibu yang telah merelakan seluruh masa mudanya untuknya. Dia sudah sangat durhaka, bukan begitu saudara-saudaraku sekalian? Kita semua tahu, di zaman sekarang ini, semua orang sibuk mengejar materi. Tapi kumohon, cobalah untuk hidup sedikit lebih pelan dan lebih seringlah memikirkan orang-orang yang kita cintai. Di luar sana, kita mungkin punya ratusan, bahkan ribuan teman yang tak terhitung jumlahnya. Tapi jangan pernah lupa, orang yang paling tulus menyayangi kita hanyalah ayah dan ibu. Untuk para wanita, jika kelak kalian menikah, tolong sayangi ibu mertuamu seperti ibu kandungmu sendiri. Karena meskipun beliau sudah tua, renta, mungkin cerewet atau sakit-sakitan, beliau tetaplah ibu dari suamimu. Berkat didikan beliaulah, kalian bisa memiliki suami yang baik seperti hari ini. Kelak, kita juga akan punya anak. Waktu akan berlalu, dan kita pun akan menjadi seorang ibu mertua. Maka dari itu, berusahalah untuk berbakti kepada orang tua sekarang, agar kelak kita tidak menuai karma buruk atas perbuatan kita ya. Jangan pernah berpikir karena kita masih muda, sehat, dan modern, lalu kita menciptakan jarak dengan orang tua. Setiap zaman punya kebaikan dan kelebihannya masing-masing. Terlebih lagi, orang tua adalah orang yang sudah makan lebih banyak asam garam kehidupan. Pengalaman hidup mereka jelas jauh lebih kaya. Berada di dekat orang tua membuat kita bisa belajar banyak hal. Jadi, untuk apa kita menjauhi dan membenci mereka, iya kan? Jangan juga menganggap orang tua sebagai beban atau seperti pembantu rumah tangga yang bisa kita suruh-suruh sesuka hati. Bukankah tidak sedikit kasus di mana anak-anak mengandalkan orang tuanya di rumah, lalu menyerahkan semua pekerjaan dari yang besar sampai yang kecil? Meskipun orang tua menyayangi anaknya dan diam-diam melakukan semuanya, mereka bukanlah pembantu yang bisa diperintah seperti itu. Karena itu, semoga surat dari hati yang dikirimkan ibu ini bisa menyadarkan siapa saja yang memiliki pemikiran seperti putra dan menantu dalam kisah penuh makna ini. Surat kedua. Terima kasih sudah merawat ibu, tapi ibu menyesal telah melahirkan kalian. Anak-anakku, hari ini, tanggal 6 Juni, ibu merayakan ulang tahun ke-80. Itu artinya, ibu sudah hidup selama 80 tahun. Selama itu, ibu melahirkan 4 orang anak dan membantu kalian merawat 8 orang cucu. Bisa dibilang, seumur hidup ibu telah mendedikasikan kedua tangan ini untuk merawat 12 orang, baik anak maupun cucu. Tapi sekarang ibu sudah tua, sangat tua, sampai-sampai harus hidup dengan membaca raut wajah kalian. Sebenarnya, beberapa tahun sebelum ayah kalian meninggal, ibu sudah bisa merasakan dengan jelas bahwa kalian mulai tidak sabar menghadapi ibu. Hari demi hari berlalu, dan ketika ayah kalian tiada, ibu sangat berharap salah satu dari kalian mau mengajak ibu untuk tinggal bersama. Ibu ingin tinggal bersama kalian, anakku, dengan siapapun tidak masalah. Karena itulah, ibu terus menunggu. 2 bulan berlalu,
lalu 2 bulan berikutnya. Hati ibu terasa dingin karena ibu tahu tidak ada seorang pun yang ingin membawa ibu pulang ke rumah mereka. Untungnya, saat itu perlakuan kalian terhadap ibu masih bisa dibilang baik. Kalian berempat bergiliran, masing-masing 1 minggu, datang untuk merawat ibu. Dengan begitu, setiap malam tiba, ibu tidak lagi merasa ketakutan. Sejujurnya, di usia setua ini, apalagi yang perlu ibu takuti? Meskipun sejak kecil di desa ibu sering mendengar cerita-cerita seram, tapi sekarang ibu sudah tidak percaya lagi dengan legenda-legenda itu. Ibu juga tidak takut. Yang ibu takuti hanyalah kesepian. Anak-anakku, kalian telah menemani ibu selama 1 tahun 9 bulan, sekitar 630 hari. Sebagai seorang ibu, ibu sangat terharu. Terharu karena kalian mau menemani ibu. Tapi kemudian raut wajah kalian satu persatu menjadi semakin muram. Kalian datang tanpa sepatah kata, pergi pun begitu, tanpa pamit. Rasanya seperti kalian sedang masuk ke sebuah hotel, dan orang-orang di dalamnya yang melihat kalian dan wanita tua di samping kalian ini akan merasa seolah-olah tidak ada hubungan apa-apa. Ibu selalu takut menyinggung perasaan salah satu dari kalian. Meskipun ibu tidak makan sesuap nasi pun dari kalian, tidak memakai sehelai pakaian pun dari kalian, tidak memakai uang kalian sepeser pun, tetapi kebersamaan yang kalian berikan, ibu anggap sebagai sebuah utang budi. Karena itu, ibu menjadi lebih berhati-hati, tapi sikap kalian tetap sama. Perlahan, kalian mulai meninggalkan ibu sendirian di tengah malam yang sunyi, dan tidak ada yang kembali lagi, membiarkan ibu dalam kesepian. Tapi, sudahlah, ayah kalian sudah tiada, dan kalian sudah menemani ibu selama 1 tahun 9 bulan. Bagi ibu, itu sudah sangat mengharukan. Sisa hari-hari ibu, biarlah ibu jalani sendiri. Begitulah 2 tahun yang sulit pun berlalu. Ibu telah melewati ulang tahun ke-80. Kalian mendoakan ibu panjang umur sampai 100 tahun. Ibu hanya tersenyum getir. Hidup sampai usia ini sudah cukup. Umur 100 tahun pun tidak ada gunanya. Selama waktu ini, hati ibu semakin sedih. Ibu tidak mengatakannya dan tidak tahu harus berkata pada siapa. Ibu berharap penyakit segera datang membawa ibu pergi. Jika itu terjadi, ibu akan sangat bersyukur karena takdir tidak terlalu kejam pada ibu. Beberapa hari yang lalu, ibu bermimpi tentang ayah kalian. Beliau menatap ibu, tersenyum, dan berkata, "Ayo, aku jemput kamu. Kamu tidak akan kesepian lagi." Saat terbangun dan melihat keluar jendela, ibu melihat bintang-bintang berkelip dan bulan purnama yang begitu besar dan bulat. Dalam pemandangan malam yang indah itu, ibu memimpikan ayah kalian. Bermimpi beliau datang menjemput ibu. Ibu bersyukur atas cinta sepanjang hidup yang beliau berikan, dan juga bersyukur atas 630 hari kalian berada di sisi ibu. Hati ibu setiap hari semakin pilu. Ibu tahu esok mentari akan bersinar lagi. Saat ibu menulis surat ini, ibu tahu takdir kita sebagai ibu dan anak akhirnya akan sampai pada ujungnya. Rambut ibu telah memutih. Dengan segenap rambut putih ini, ibu bersumpah, ibu benar-benar berterima kasih atas waktu dan perawatan yang telah kalian berikan. Tapi selain itu, ibu juga ingin mengatakan, ibu menyesal telah melahirkan kalian. Jika ada kehidupan selanjutnya, ibu tidak ingin bertemu dengan kalian lagi. Namun, sebagai seorang ibu, ibu tidak bisa bersikap dingin pada anak-anak ibu sendiri. Ibu tetap berharap kalian berempat bahagia di akhir hayat kalian dan tidak akan ditinggalkan oleh ke-8 cucu ibu. Cinta sudah habis, kata-kata pun sudah habis, jadi cukuplah sampai di sini. Beberapa hari kemudian, wanita tua itu meninggal dunia, pergi dengan tenang di atas tempat tidurnya, dengan tangan yang erat menggenggam foto dirinya dan mendiang suaminya. Sahabat sekalian, dalam hidup ini, pernahkah Anda berhenti sejenak, merenung dan bertanya pada diri sendiri,
Kita selalu ingin mengejar kesuksesan, tetapi bahkan jika kita memiliki harta jutaan, kekuasaan di tangan, lalu kita menemukan orang tua kita sedang menghela napas dan meneteskan air mata, apakah kesuksesan itu masih ada artinya? Suatu hari nanti, Anda juga akan memasuki usia senja seperti orang tua Anda. Saat itu tiba, Anda akan menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah sesuatu yang jauh di luar sana. Kesuksesan itu dimulai dan diakhiri di dalam rumah. Hanya saja, mungkin saat itu semua sudah terlambat. Jangan jadikan tubuh orang tua Anda sebagai batu loncatan untuk kedewasaan Anda. Jangan jadikan keringat dan air mata mereka sebagai bahan mentah untuk ketenaran Anda. Jangan menjadi peka terhadap emas dan uang, tetapi tidak peduli pada orang tua yang menanti Anda dengan cemas di rumah yang dingin setiap kali makan malam. Karena itu sahabatku, selagi orang tua masih sehat, berikanlah mereka ketenangan batin. Luangkan lebih banyak waktu untuk mereka, cobalah penuhi semua keinginan mereka. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Cintailah orang tua Anda seperti Anda mencintai diri sendiri, karena mereka juga butuh dicintai. Jika suatu hari nanti mereka benar-benar pergi, kita tidak akan menyesal karena kita telah melakukan semua yang seharusnya kita lakukan untuk mereka selagi mereka masih ada. Surat ketiga. Ibu sudah tua, lebih maklumilah ibu anakku. Suatu hari nanti, ketika kau melihat ibu semakin tua, reaksi ibu melambat, bicaranya terbata-bata, dan kesehatan ibu pun menurun, tolong bersabarlah untuk mengerti dan memahami ibu. Saat ibu makan, tangan ibu mungkin gemetar hingga makanan berceceran, bahkan saat ibu tidak bisa memakai baju sendiri, tolong jangan menertawakan ibu, bersabarlah sedikit lagi. Apakah kau ingat berapa lama waktu yang ibu habiskan untuk mengajarimu melakukan hal-hal itu? Ibu yang mengajarimu cara makan, cara berpakaian yang rapi. Ketika ibu mulai linglung dan mengulang-ulang cerita yang sama, kumohon jangan potong pembicaraan ibu. Dengarkan saja, Nak. Dulu saat kamu masih kecil, ibu harus membacakan cerita yang sama berulang kali, sampai kamu perlahan terlelap dalam tidurmu. Saat kamu berbicara dengan ibu dan tiba-tiba ibu tidak tahu harus berkata apa, tolong beri ibu sedikit waktu untuk berpikir. Jika ibu tetap tidak bisa mengingatnya, janganlah marah pada ibu. Yang terpenting bukanlah percakapan kita, tetapi kebersamaan kita. Hanya dengan berada di sisimu saja sudah cukup bagi ibu. Ketika ibu tidak mau mandi, jangan salahkan ibu. Ingatkah kamu dulu saat masih kecil, ibu harus mencari begitu banyak alasan manis hanya untuk membujukmu mandi? Ketika ibu pergi keluar dan lupa jalan pulang, jangan marah dan jangan tinggalkan ibu sendirian di luar. Tolong antarkan ibu pulang dengan perlahan. Masih ingatkah kamu betapa seringnya kamu tersesat saat kecil dan betapa cemasnya ibu mencarimu? Ketika pikiran ibu tidak lagi jernih dan tanpa sengaja menjatuhkan mangkuk atau gelas, oh anakku, janganlah memarahi ibu. Dulu waktu kamu kecil, kamu juga sering menumpahkan nasi dan makanan ke lantai. Kamu masih ingat kan? Ketika kedua kaki ibu tidak lagi bisa menopang tubuhnya, ulurkanlah tanganmu untuk membantu ibu. Sama seperti dulu ibu menuntunmu melangkahkan kaki pertamamu di dunia ini. Ketika ibu bersandar padamu, jangan merasa kasihan, marah, atau kesal. Bersandarlah juga pada ibu, seperti dulu ibu membantumu selangkah demi selangkah membangun hidupmu. Suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa meskipun ibu membuat banyak kesalahan, ibu selalu berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untukmu. Dan ketika napas ibu mulai terasa berat dan lemah, anakku, tetaplah di samping tempat tidurnya, genggam erat tangannya, dan temani ibu.
Kumohon, jangan karena ibu tidak bisa meninggalkan warisan apapun untukmu, kamu jadi membenci dan mendendam pada ibu. Kamu harus tahu betapa kerasnya ibu bekerja untuk membesarkanmu dan memberimu pendidikan yang layak. Menghadapi kematian, ibu akan merasa sangat cemas dan takut. Ibu tidak pernah menyangka saat-saat sebelum meninggalkan dunia ini begitu menakutkan. Karena itu, ibu hanya punya satu harapan, yaitu kamu ada di sisi ibu sampai ibu benar-benar pergi dari dunia ini. Ibu tidak ingin pergi dalam kesepian, karena kamulah satu-satunya milik ibu. Pahamilah ibu, bantulah ibu, topanglah ibu. Gunakan cinta dan kesabaranmu untuk membantu ibu menjalani sisa hidup ini. Ibu akan membalasnya dengan senyuman dan cinta yang abadi untuk berterima kasih padamu sekali lagi. Ibu menyayangimu, anakku. Sahabat bijak sekalian, dalam hidup, lahir, tua, sakit, dan mati adalah siklus yang wajar. Saat kita tumbuh dewasa, saat itulah orang tua kita semakin menua, hingga akhirnya mereka meninggalkan kita untuk selamanya. Dari ratusan perbuatan baik, berbakti kepada orang tua adalah yang utama. Tanpa orang tua, kita tidak akan pernah ada di sini hari ini. Oleh karena itu, jangan pernah mengeluh tentang orang tua kita. Alih-alih mengeluh, sebagai seorang anak, kita seharusnya memahami dan memperlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah cara untuk mencintai dan membuat orang tua bahagia dalam hidup mereka. 1. Dapat dipercaya. Meskipun kamu berjanji 1000 hal, tetapi tidak melakukan satu pun, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan berjanji satu hal dan berusaha menepatinya. Jika kamu ingin membuat orang tuamu bahagia, salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menjadi orang yang pantas mendapatkan kepercayaan mereka. Orang tuamu mungkin akan sangat khawatir jika kamu selalu diam dan menyimpan segalanya sendiri. Jadi, cobalah untuk curhat, bagikan kesedihan dan juga kebahagiaan dalam kehidupan sehari-harimu kepada mereka. Apapun masalahnya, ketika kamu berbagi dengan orang tua, kamu akan merasa jauh lebih ringan. Jadi, jangan khawatir, tegang, atau malu. Orang tua selalu ada untuk mendengarkan isi hatimu dan mungkin mereka tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Cukup dengan merencanakan dan berkomunikasi dengan cara yang benar, kamu akan mendapatkan percakapan yang hangat seperti yang diharapkan. 2. Luangkan waktu untuk orang tua. Tidak harus menghabiskan sepanjang hari bersama mereka tanpa melakukan apa-apa. Kamu bisa sekadar mengobrol, memasak bersama, makan bersama, atau piknik bersama mereka di suatu pagi atau beberapa jam saja. Itu sudah membuat mereka sangat bahagia. Jika kamu orang yang sibuk, pilihlah akhir pekan untuk bersama mereka dan membuat mereka tersenyum. Jangan sampai mereka merasa bahwa pekerjaan atau orang lain lebih penting darimu. Jika kamu jarang berbicara dengan orang tuamu, mulailah dengan membicarakan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidupmu. Ketika kebiasaan berbagi segalanya dengan orang tua sudah terbentuk, mereka akan lebih mudah memahamimu dan ini juga akan membuatmu lebih dekat dengan mereka. Tidak pernah ada kata terlambat untuk berbicara dengan orang tua, bahkan jika kamu sudah bertahun-tahun tidak berbicara dengan mereka. Mulailah dengan kalimat sederhana. Kamu bisa mengatakan sesuatu seperti, "Ayah, Ibu, sudah lama kita tidak mengobrol. Bolehkah aku minta waktu ayah dan ibu sebentar?" Pasti orang tuamu akan terharu dan tersenyum lebih terbuka padamu. 3. Pujilah orang tua Anda. Berikan mereka pujian yang paling tulus, hal-hal yang sangat kamu cintai dan hormati dari mereka. Dan katakan bahwa kamu sangat berterima kasih kepada mereka. Mereka akan merasa bahagia karena kamu benar-benar menghormati dan menghargai mereka sebagai anak yang berbakti. 4. Tunjukkan kasih sayang. Sebuah pelukan, sebuah ucapan atau gestur kasih sayang apapun dapat menyentuh hati dan jiwa mereka. Mungkin kamu merasa hal-hal ini konyol, tetapi nanti kamu akan menyadari betapa pentingnya memberitahu orang tuamu betapa kamu mencintai mereka. 5. Menanyakan kabar.
Mungkin orang tua Anda adalah orang yang sering menelepon untuk menanyakan kabar, bertanya apa yang sedang Anda lakukan, hanya untuk memastikan Anda baik-baik saja. Coba lakukan hal yang sama untuk mereka. Mereka akan merasa bahwa Anda juga sangat peduli dan khawatir tentang mereka, dan itu akan membuat hati mereka jauh lebih bahagia. Orang bilang, kita hanya punya satu ayah dan ibu, tidak ada yang bisa menggantikan mereka, dan itu benar sekali. Oleh karena itu, sebagai anak, marilah kita selalu menghormati dan menyayangi orang tua kita. Berikan yang terbaik untuk mereka. Hidup ini akan kehilangan banyak sekali maknanya tanpa kehadiran mereka. Dan ini membawa kita pada sebuah cerita yang ingin saya bagikan, berjudul Hanya Terlihat Awan di Langit. Hanya terlihat awan di langit. Nenek tua itu duduk diam seperti sebatang pohon tua. Hanya rambutnya yang tipis terlihat ditiup angin sepoi-sepoi. Matanya menatap kosong ke arah ladang di depan rumah. Ladang itu tampak kering dan tandus. Para belalang melompat-lompat di antara rumput yang meranggas. Beberapa ekor sapi berkeliaran merumput, sesekali melengguh keras memanggil kawanannya. Ladang itu seperti panggung pertunjukan yang besar, tidak suram namun juga tidak ceria. Di samping ladang ada jalan beton yang bergelombang. Sesekali sebuah kendaraan muncul, melaju pelan atau ngebut dengan suara menderu seperti belalang sembah yang sedang marah. Siapapun yang tinggal lama di desa pasti akan merasa jenuh dengan pemandangan yang monoton ini, sampai-sampai rasanya ingin sekali pergi dari sini. Suatu hari, Rani berdiri di gerbang rumah cukup lama, menatap dalam-dalam ke mata neneknya. Lalu tiba-tiba ia berseru, "Kukira nenek melihat sesuatu yang menarik. Ternyata hanya gumpalan awan di langit. Tapi kenapa setiap hari nenek menatapnya dengan begitu serius ya? Aneh sekali, Bu." Ibunya tidak berkata apa-apa karena sedang sibuk menatap buku catatan pengeluaran. Setelah dihitung berulang kali, tetap saja kurang Rp500.000. Masa jatuh di suatu tempat? Tidak mungkin. Mana mungkin aku bisa menjatuhkan sesuatu? Apalagi uang, itu tidak mungkin. Semua pengeluaran keluarga dengan 6 mulut untuk diberi makan hanya bergantung pada uang yang tak seberapa itu. Bagaimana bisa berpikir uang itu jatuh? Setiap hari, Rani di rumah menjaga nenek. Tapi entah siapa menjaga siapa, karena tiba-tiba saja Rani sudah melompat pagar dan menghilang di balik pepohonan di kebun tetangga. Ia asyik bermain sampai terdengar suara tongkat nenek diketuk-ketuk ke lantai, barulah ia lari terbirit-birit pulang. Nenek memanggil dengan bahasa benda mati. Rani bisa langsung tahu apa yang nenek butuhkan hanya dengan melihat gerak-geriknya. Sementara orang lain mungkin harus menebak-nebak sampai lelah. Jika nenek menepuk-nepuk tangannya di samping kursi, itu artinya ia ingin Rani ada di dekatnya. Jika tangannya memegang perut, itu artinya nenek ingin ke kamar kecil. Dan ketika nenek memutar tangan untuk memukul punggungnya, itu tandanya ia ingin berbaring istirahat. Tapi, Rani tidak pernah melihat nenek mengeluh lapar. Hanya sesekali ia melihat nenek menengadah ke langit, mulutnya terbuka terengah-engah seperti ikan yang mengambil oksigen dari air. Seringkali Rani berpikir, apa jangan-jangan nenek sudah memakan awan-awan itu? Mungkin nenek menggigit setiap bentuk awan yang lembut itu sepotong, lalu membiarkannya menghilang seperti asap. Selain awan yang terus berubah bentuk, tidak ada yang bisa menghibur Rani setiap kali ia harus duduk diam, bosan sampai mengantuk. Ia akan tertidur dan bermimpi tentang perjalanan-perjalanan yang seru. Perjalanan yang biasanya hanya ada dalam cerita Wati, teman sebelah rumahnya. Setiap liburan, Wati pergi ke kota selama seminggu penuh dan pulang membawa segudang cerita mengejutkan. Setiap kali Rani dan teman-temannya ingin mendengar ceritanya, mereka harus memberinya hadiah sebagai upeti. Wati dengan bangga menyebut dirinya penjual cerita seru. Anak-anak di kota itu berjalan di jalan raya pakai sepatu yang ada rodanya. Bayangkan, mereka bisa melesat secepat angin. Hanya sepatu yang ada rodanya, apa susahnya? Kita kan bisa pasang roda di sepatu kita. Lupakan saja, kalaupun dipasang, kita tidak akan bisa meluncur di jalanan bergelombang ini.
jalanan yang memupuskan rencana hebat anak-anak itu adalah proyek betonisasi pertama di desa mereka. Saat dibangun dulu, penduduk desa berlomba-lomba mencuri materialnya. Ada yang meminta beberapa gerobak kerikil untuk halaman sumur agar tidak licin. Ada yang meminta sekarung semen untuk memperbaiki lantai kandang sapi agar tetap kering saat musim hujan. Malam hari, terdengar suara orang-orang sibuk menyekop pasir dan menggotong material di balik kegelapan gerbang rumah mereka. Hasilnya, ketika jalanan itu selesai, celah-celah di antara sambungan betonnya ada yang selebar pergelangan tangan orang dewasa. Kalau ada yang naik sepeda di malam hari dan bannya masuk ke celah itu, pasti akan langsung terjatuh. Saat musim hujan, dari celah-celah itu tumbuh padi dan kedelai seolah menjadi pembatas jalan alami. Wati berkata, jalanan di kota itu mulus dan lebar seperti sawah. Setelah bercerita, ia menopang dagu dan bertanya, "Di desa kita tanahnya luas sekali, tapi kenapa ya jalanannya kecil-kecil begini?" Rani tidak menjawab karena ia sedang sibuk berpikir. Di desa ini kan tidak ada kereta, tapi kenapa beberapa hari ini nenek terus bergumam, keretanya akhir-akhir ini terlambat sekali. Apa mungkin yang nenek maksud adalah kereta awan? Di tempat ini tidak ada yang lebih misterius, ajaib, sekaligus sederhana selain awan. Nenek tua itu duduk di sana. Sebenarnya, kemanapun matanya memandang, tatapannya akan jatuh ke tanah karena punggungnya yang bungkuk. Tapi, perjalanan dalam pikirannya tidak ada yang bisa menghentikan. Dalam wujudnya yang tua dan keriput seperti sebatang pohon, tersimpan 100 musim bunga harum dan buah manis dari masa lalunya. Jadi, sesekali muncullah seorang gadis kecil dari dalam sosok nenek tua itu. Gadis kecil yang mengenakan baju kaku dengan rambut tergerai sebahu, dengan lincahnya memanjat pohon ketapang di stasiun kereta untuk melihat apakah keretanya sudah tiba. Kereta api itu melaju dengan sangat cepat. Terkadang saat ia melihat ke kejauhan, kereta itu sudah berhenti perlahan tepat di hadapannya. Mata gadis kecil itu terpaku pada gerbong-gerbong kereta, pada wajah-wajah asing yang membawa jejak dari negeri-negeri yang baru dan segar. Ada yang mengenakan pakaian sutra yang hanya dengan melihatnya saja sudah terasa lembut dan sejuk. Pastilah mereka dari dunia yang kaya raya. Ada yang memeluk tumpukan barang dagangan, mereka pasti datang dari tempat yang ramai. Dan ada anak-anak sebayanya yang dengan antusias melihat keluar jendela dan melambaikan tangan padanya. Lambaian tangan itu seolah membuka sebuah dunia yang penuh pesona, seolah mengatakan bahwa hanya dengan naik kereta dan pergi, ia bisa lolos dari tanah yang menyedihkan dan miskin ini. Hari demi hari, peluit kereta memanggilnya dengan suara yang ajaib. Seorang anak perempuan tanpa ayah, tanpa ibu, dan tanpa sanak saudara. Apa yang bisa menahannya dari daya tarik perjalanan kereta api itu? Suatu sore di musim gugur, awan-awan kemerahan membentang di langit. Gadis kecil berusia 10 tahun itu yang sedang menumbuk padi untuk majikannya, tiba-tiba berhenti. Ia berjalan gontai mengikuti gumpalan awan itu. Kakinya membawanya hingga ke stasiun. Sinar matahari senja, keemasan seperti madu yang mengering, berkumpul dalam genangan-genangan cahaya yang berkilauan. Ia menginjak permadani senja itu, mengikuti lambaian tangan-tangan kecil, lalu lenyap di dalam salah satu gerbong kereta. Saat kereta mulai berjalan, gadis kecil itu menoleh ke belakang. Yang terlihat hanyalah daun-daun kering berguguran di peron stasiun yang sepi dan awan-awan merah yang melayang jauh di cakrawala. Ia tak pernah sekalipun mengunjungi kembali tanah kelahirannya. Ia telah memilih kereta api sebagai rumahnya dan berdagang jamu sebagai mata pencahariannya. Dalam perjalanan mengambil barang dagangan, kereta seringkali berhenti di stasiun lamanya, tapi ia tidak pernah turun. Ia hanya duduk diam, memandangi bayangan dirinya di dalam kenangan. Seorang gadis kecil yang menatap penuh damba pada kereta api, berdiri sendirian dan bersedih. Kasihan sekali anak itu.
Sekarang ia baru tahu, ternyata tidak ada negeri yang seindah negeri dongeng. Dimanapun, hidup adalah perjuangan yang melelahkan, dan langit dimanapun sama saja. Ketika ia menyadari hal itu, ia merasa seperti kehilangan harta paling berharga di dunia. Harta yang hanya bisa disimpan oleh masa kanak-kanak, yaitu rasa ingin tahu yang meluap-luap dan kegembiraan menjelajahi dunia yang indah. Kini hatinya terasa hampa, dipenuhi awan-awan putih yang kosong. Tangannya kini hanya terbiasa menghitung uang, matanya hanya menatap buku-buku catatan kehidupan. Manusia tidak bisa hidup dari angan-angan. Kegembiraan dari perjalanan pertamanya itu padam dalam sekejap. Hanya dalam sehari, ketika perutnya yang kosong keroncongan karena lapar, ketika tenggorokannya kering kehausan, dan matanya berat karena ingin berbaring, ia baru sadar, tanpa uang tidak ada tempat yang indah. Namun, begitu punya uang, tempat manapun bisa menjadi indah. Mengapa anak-anak lain bisa tetap merasakan kegembiraan sepanjang perjalanan mereka yang panjang? Itu karena mereka tidak perlu khawatir tentang sesuap nasi. Suara perut yang keroncongan telah menenggelamkan aroma bunga di pinggir jalan dan semua warna-warni yang gemerlap. Kereta api bukan lagi pengangkut impian, melainkan pengangkut beban berat nasib manusia yang berjuang untuk hidup. Gadis kecil itu kini telah menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang wanita yang harus belajar mengurus segalanya. Kakinya telah berhenti melangkah ke kereta, tetapi jiwa pedagang tetap melekat. Ketika ia mengenal cinta, ia mulai tahu caranya berhenti, membangun sebuah rumah, dan memikirkan anak-anak. Ia berhenti memandang ke kejauhan. Matanya kini selalu menatap ke bawah, ke sekitar rumah, atau ke buku catatan pengeluaran dengan angka-angka yang rumit. Terkadang, jika ada yang bertanya dari mana asalnya, ia terkejut dan tidak tahu harus menjawab apa. Wanita itu tiba-tiba teringat stasiun pertama dalam hidupnya, teringat awan-awan merah itu, dan bertanya-tanya dalam hati, apakah itu kampung halamannya? Namun, tidak ada waktu untuk mencari jawaban. Anak sakit, suami terbaring lemah, tempat beras kosong, dan mertua bergantung pada obat-obatan. Ia berniat berhenti untuk hidup tenang, tetapi tak disangka hidup punya begitu banyak badai. Dan sekali seorang wanita berkeluarga, jangan harap bisa melarikan diri. Selalu ada sesuatu yang menahannya, begitu berat hingga kakinya pun tak sanggup terangkat. Kini, nenek tua itu duduk di sana. Dalam bayangan punggungnya yang bungkuk, terlihat siluet seorang gadis kecil dan seorang wanita yang silih berganti. Sore ini, cucunya, Ani, bertanya, "Nenek, keretanya sudah datang?" Nenek itu tersentak saat mendengar suara peluit kereta yang menggema dari masa lalunya. Suara itu membawa gerbong-gerbong kenangan yang berat yang melintas tanpa suara di stasiun tua itu. Ia bertanya-tanya, apakah di musim ini daun-daun masih berguguran? Apakah bentuk awan di sana berbeda dengan langit di tempatnya duduk sekarang? Jika ia bisa kembali ke sana sekali lagi, akankah kerinduannya berkurang? Ataukah sebuah tempat hanya akan terasa indah ketika ia ada dalam angan-angan, ketika kita tidak bisa menginjakkan kaki di sana dan tidak bisa kembali lagi? Bagaikan memakan sepotong kue dengan mata dan imajinasi yang selalu terasa lebih lezat daripada saat menyentuh bibir. Dan semakin tua, seseorang semakin suka memandang dari kejauhan. Seperti saat duduk di beranda, memandangi jalan di depan rumah dengan pembatas hijau lembut dari bibit padi, kecambah kedelai, atau tunas jagung yang baru tumbuh. Hal itu membuat nenek merasa tanah tempat ia duduk ini begitu puitis dan pantas untuk dicintai. Sementara itu, Ani sedang asyik memikirkan jalan-jalan yang bisa ia lewati dengan sepatu rodanya. Ibunya sibuk menghitung untung rugi hasil jualan ikan di pasar pagi tadi. Kereta api sudah lewat dan wanita tua itu memeluk punggungnya sambil memijat. Aku berlari untuk membantunya beristirahat. Di ladang hanya ada warna rumput kering yang layu. Awan di langit masih perlahan melayang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Hormat saya.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan suka, berlangganan saluran 1000 Pemikiran Bijak kami, dan bagikan. Kami juga mengundang Anda untuk meninggalkan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video berikutnya.